Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional atau constitutionally instituted powers dan 1 kewajiban konstitusional. Nah, ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, terdapat 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, memutus pembubaran partai politik. Nah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus pembubaran partai politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik tidak dibubarkan secara sembarangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menerima dan memproses pengujian undang-undang yang diajukan oleh berbagai pihak. Beberapa putusan penting yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi dalam periode ini antara lain terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum, otonomi daerah, dan hak asasi manusia. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selaras dengan konstitusi. 3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga negara tidak melanggar kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah menangani sengketa yang melibatkan berbagai lembaga negara seperti antara pemerintah pusat dan daerah, antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta antara lembaga yudikatif dan lembaga lainnya. Keputusan MK dalam sengketa-sengketa ini memberikan kejelasan mengenal batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara, sehingga mencegah terjadinya tumpah tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum. Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai pengadilan yang berwenang menangani perselisihan hasil pemilihan umum, MK memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi Indonesia. Nah, dalam 3 tahun terakhir, MK atau Mahkamah Konstitusi ini telah menangani berbagai sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Utusan-perutusan yang dikeluarkan oleh MK dalam sengketa-sengketa ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilihan umum yang sah adalah yang sesuai dengan kehendak rakyat. Memberi putusan atas pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Menurut Undang-Undang Dasar, hal yang dilakukan memastikan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Untuk Mahkamah Konstitusi dalam masalah politik di Indonesia, kami mengambil contoh peran MK dalam sengketa pemilu jelang Pilkada serentak 2024. MK
menggelar simulasi penanganan sengketa hasil Pilkada 2024 menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2024 pada 27 November besok. Mahkamah Konstitusi atau MK menyelenggarakan simulasi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 dalam PHP Kada 2024 pada Selasa 26 bulan 11 2024 di Aula Lantai Dasar Gedung 1 MK atau Mahkamah Konstitusi. Simulasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin dan hakim konstitusi, yakni Ketua MK Suhartoyo, Wakil MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Daniel Yusmis, P. Pohek, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, serta Hakim Konstitusi M.A. Guntur Hamzah. Dalam sambutannya, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan mempersiapkan penanganan PHP Kada 2024 setelah uji coba sebelumnya mengalami kendala teknis terkait sistem teknologi informasi. Lebih lanjut, Suhartoyo menerangkan kegiatan ini untuk mempraktikkan secara real apa yang harus dilakukan oleh masing-masing petugas pada saat nanti secara konkret sehingga petugas dapat menangani perkara dalam arti sesungguhnya. Simulasi ini dapat menjadi cara teman-teman agar tidak lagi menjadi keraguan yang kemudian meminimalisir kesalahan ketika nanti pada hari H menanganinya. Jelasnya, Suhartoyo menyebut Mahkamah Konstitusi telah melakukan berbagai persiapan untuk menangani sengketa pilkada. Langkah-langkah ini meliputi kegiatan coaching klinik, rapat kerja di Yogyakarta, serta penyelarasan sinergi dalam persiapan teknis dan substantif lainnya. Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait objek dan subjek perkara dalam sengketa pilkada dibandingkan dengan pemilu lainnya. Namun, dari segi hukum acara, mekanismenya tetap serupa, yaitu menerapkan prinsip speditrial, yaitu proses peradilan dilaksanakan secara cepat untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Kemudian, Suhartoyo pun menegaskan Mahkamah Konstitusi sudah bersiap untuk membuka pendaftaran permohonan sejak 27 November 2024. Karena ini pada daerah masing-masing, kalau daerahnya kecil dan DPT kecil, maka lebih cepat berpotensi kalau ada gugatan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tandanya, sementara Panitera Mahkamah Konstitusi, Muhyiddin mengatakan simulasi ini melibatkan seluruh pegawai yang masuk dalam gugus tugas. Ia berharap Hakim Konstitusi yang hadir dapat memberikan arahan terkait dengan teknis penerimaan hingga proses registrasi yang harus dilakukan secara cepat. Sedangkan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengatur sistem penerimaan permohonan secara terjadwal untuk memastikan kelancaran proses administrasi, telah men-setting sistem jam penerimaan permohonan. Para petugas dijelaskan mulai dari awal pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi, pemohon diminta menunjukkan identitasnya, mengambil nomor urut pengajuan, penyerahan berkas, hingga memasukkan perkaranya di meja registrasi. Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Mahkamah Konstitusi akan menerima pengajuan permohonan pemohon mulai 27 November tahun 2024 hingga 18 Desember tahun 2024. Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas penanganan sengketa pilkada dengan fokus pada perbaikan sistem dan mekanisme yang ada. Sementara, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 dan Pasal 24C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi atau MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela
atau juga tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.